Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anwar Ibrahim membahas dalam lingkup ruang petuah bijak. Sabda guru meneladani nampak tilas orang-orang hebat, meneladani, memotivasi, dan memperbaiki diri untuk menjadi insan yang lebih sejati, mempunyai prinsip tersendiri. Menanam kebaikan berproses dan menuai kembali kebaikan. Ruang lingkup tentang sosok orang-orang yang hebat tak akan pernah tertinggal dengan sesuatu yang mempunyai ciri khas atau karismatik. Berikut ini adalah sosok pribadi-pribadi yang mempunyai karismatik yang tersendiri. Sebelum bercerita lebih dalam tentang sosok pribadi-pribadi yang hebat, pribadi yang mempunyai karismatik tersendiri, marilah kita simak terlebih dahulu. Inilah dia beliau. Kiai Haji Ahmad Bashir, Cekulo Kudus. Mujiz Akbar Dalail Khairat. Namanya begitu masyhur di kalangan para pecinta Rasulullah. Sebagai mursyid dengan segala keluasan ilmu dan ma'rifatnya, memandang makhluk dengan rasa cinta. Seperti tahu waktu ajal beliau membuat makamnya sendiri dengan suasana nyaman bagi para santrinya untuk berziarah di komplek makam kesepuhan Pondok Pesantren Cekulo Kudus Kauman. Ketulusan yang tidak pernah terlupakan telah memilih saya untuk makan siang bersama Bunyai manakala kami silaturahim berjamaah tahun 2000 oleh beliau Kiai Haji Muhammad Asmi Maksum, Pemalang, Rabu 19 Januari 2022. Mengenal sosok beliau, Kiai Haji Ahmad Bashir, Cekulo Kudus, yang dimana beliau itu yang masyhur dengan sebutan Mbah Bashir atau Mbah Ahmad Bashir. Yang lebih masyhur itu di kalangan kita Mbah Bashir, dengan ciri khas atau karismatiknya sendiri, yaitu dengan ijazah Dalailul Khairat. Dengan wasilah keistiqomahannya di bidang sholawat, istiqomahnya melantunkan sholawat melalui Dalailul Khairat, beliau menjadi rujukan bagi mereka-mereka yang mencintai tentang majelis Rasulullah, majelis di mana isinya orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya keistiqomahannya dengan solawatnya, beliau juga menjadi mursyid atau guru panutan atas segala samudra ilmunya. Dengan segala keilmuannya beliau menjadi guru, mursyid, rujukan bagi kita semua, bahkan para kiai-kiai yang di luar sana juga. Melalui ilmu ma'rifatnya, beliau sangat lembut menghadapi manusia-manusia yang lain. Dengan orang-orang itu sangat lembut, memberikan cinta kasih yang indah terhadap orang lain. Jadi beliau itu mempunyai karismatik tentang bagaimana cara melembutkan hati orang-orang. Melalui tata bicaranya, melalui tingkah lakunya itu sangat lembut, penuh dengan kasih sayang. Sosok beliau dengan ulama sepuh. Ada tragedi atau kejadian, bukan tragedi ya. Dengan sejarah beliau, dengan kesepuhan beliau, ulama sesepuh di Indonesia dengan mursyid Dalail Khairat, ada sesuatu yang
hebat atau tidak semua orang bisa seperti itu. Beliau itu bisa mengetahui kapan ajalnya akan datang. Dengan apa gambarannya? Beliau bisa menata letak pemakamannya sendiri, yang nantinya menjadi makamnya di mana, nantinya di suasana pemakamannya itu seperti apa. Beliau sangat tahu tentang itu. Makanya sebelum beliau wafat, Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Ahmad Bashir itu menata pemakaman beliau, menata infrastruktur, jajaran bangunan-bangunan, membuat kenyamanan untuk apa? Untuk santri-santrinya. Jadi beliau mempunyai santri yang banyak, agar tetap beliau memantau santri-santrinya. Ada sebuah bangunan khusus untuk para santrinya. Ada yang istiqomahnya dengan dalailnya, yang sedang riyadhah, ada yang dengan hafalannya, yang belajar, yang menderes. Itu di setiap pondok hampir di seluruh dunia pasti ada yang namanya makbaroh, tempat pemakaman khusus pondok pesantren. Itu namanya makbaroh di kalangan pesantren. Beliau mahir atau mengetahui kapan ajalnya sendiri itu akan datang. Kenapa sih harus ditata oleh beliau? Makamnya harus seperti ini, suasana yang sejuk. Beliau menginginkan agar para peziarah yang datang di makam beliau, Mbah Ahmad Bashir, itu mendapatkan kenyamanan, adanya ketenangan dengan suasana itu. Beliau menuju ke arah situ agar peziarah-peziarah itu lebih asik, lebih menikmati, dan lebih khusyuk tentang beribadah atau tentang ibadah melalui pembaca Al-Qur'annya atau kalangan santri menghafalnya, menderesnya, mutolaah kitabnya. Itu tujuan beliau. Dan juga ada saya cerita dari guru saya sendiri, beliau Hadratil Kiram Kiai Haji Muhammad Asmoi Maksum. Beliau itu salah seorang santri yang sering silaturahim ke pondok beliau di Kudus itu dengan membawa rombongan. Rombongannya itu temannya beliau sendiri, teman sepondoknya, teman seangkatan pondok. Beliau sering mengajak untuk sowan atau silaturahim ke Mbah Ahmad Bashir ke situ. Nah, singkat cerita, rombongan dari guru saya itu pergi ke Kudus dari Cirebon, berarti dari Babakan Ciwaringin beliau menuju ke Kudus. Nah, di sana untuk apa? Untuk meminta doa dan istiqomah terwujud dengan tirakat yang biasa sering santri lakukan itu ketika silaturahim ke pondok atau ke dalamnya kiai, itu meminta ijazah. Zaman dulu masyhur sekali, dari pondok ini meminta ke pondok itu, dari pondok itu minta ke pondok ini, sangat masyhur sekali. Karena pertukaran santri di zaman dulu itu masih lekat dengan itu. Nah, beliau ke sana karena seringnya beliau datang dari Cirebon ke Pulau Kudus. Di sana beliau sudah dikenal oleh Mbah Ahmad Bashir. Sudah dikenal sampai-sampai beliau mengetahui sekali ketulusan hati beliau, ketulusan hati seorang Mbah Ahmad Bashir. Beliau mengajak guru saya Kiai Haji Muhammad Asmoi Maksum untuk menjamu makan bersama Ibu Nyai. Sungguh memang dalam kalangan santri itu sangat istimewa ya, karena sosok yang mengajar adalah mengajak itu orang yang hebat, bisa makan bersama, mendapatkan keberkahan beliau, para kiai. Itu mungkin dari pribadi saya sendiri mungkin sesuatu yang wah ya, karena jarang sekali orang-orang yang seperti itu. Mungkin makan biasa banyak di pinggir jalan atau di rumah-rumah makanan, tapi situasi atau kondisi yang beda dengan makan bersama kiai sungguh wow ya menurut saya sendiri ya, pribadi saya. Karena pastinya beliau itu banyak keberkahan dengan istiqomahnya, yang dimana diharapkan itu mendapatkan cipratan keberkahan yang menjadi kebaikan kepada diri kita sendiri.
Itu yang beliau sampaikan ketika mengaji, ketika menceritakan kepada santri-santrinya. Cerita bahwa beliau pernah diajak makan bersama Ibu Nyai di dalam pengasuh sendiri. Kejadian itu beliau katakan atau beliau ceritakan pada saat tahun 2000 ya. Jadi pada tahun 2000 beliau kesowan ke situ dan mendapatkan pengalaman makan bersama keluarga beliau, bersama Bu Nyai. Sekarang menjadi sejarah karena beliau sudah wafat, sudah sedo, hanya menyisakan sejarah dan kisah-kisah kebaikan beliau. Karena sejarah itu akan merekam segalanya, kebaikan atau keburukan kita. Keburukan juga akan menjadi sejarah untuk kita, kebaikan apalagi sejarah tentang memberikan motivasi itu sangat dicari dan harus dipertahankan itu. Karena itu adalah karya agung alam yang merekam sendiri tentang kejadian itu. Dan tanpa ada promosi, orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari kita pasti akan mendapatkan hikmah atau kebaikan dari cerita kita. Mungkin singkat cerita tentang sosok beliau, Mbah Ahmad Bashir, saya mendapatkan dari beliau Kiai Haji Muhammad Asmi Maksum, pengasuh pondok Iklimah Al-Islahiyah. Terima kasih, mungkin itu saja. Apabila ada perbedaan dengan cerita, dengan sosok orangnya, pastinya saya juga tidak mengetahui asli kejadiannya, hanya cerita dari guru saya. Karena bedanya zaman semakin bertambah tua itu semakin berkurang juga kapasitas kebenarannya. Dengan nyampe ke sini ada pengurangan, mungkin ada penambahan, itu pastinya dalam sejarah. Kalau ini saya yakin saya langsung sendiri mendapatkan cerita dari beliau, Kiai Haji Muhammad Asmi Maksum. Terima kasih. Ya, seperti itulah sosok kisah-kisah pribadi-pribadi yang hebat dan tangguh. Diambil kesimpulan, pada intinya apapun kebaikan itu datang dari mana atau hikmah di balik sebuah cerita, pastinya beliau-beliau orang-orang yang hebat mempunyai landasan tersendiri dan sudah membuktikan dengan adanya itu. Kita yang hidup di zaman yang sudah renta ini sulit untuk membangun diri sendiri tanpa adanya bimbingan atau contoh dari tokoh-tokoh hebat terdahulu. Pastinya kita berterima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk beliau. Semoga apa yang beliau tularkan kepada kita dari mulai ucapan atau tingkah laku yang menjadi sejarah di zaman yang sekarang, semoga mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya tempat dan semoga sampai kepada kita keberkahannya. Amin. Sekian dari saya, pastinya tutur kata saya, berbicara saya itu kurang mengenakan atau tidak pas sesuai dengan kenyataan. Pribadi saya banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.